Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang kami hormati Bapak Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Lombok Selatan, Bapak Haji Wahab MM SPDI. Yang kami hormati Bapak Anggota Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Lombok Selatan, Bapak Dr. Andas Ansori Mansari MSI. Yang kami hormati Bapak Haji Marsidik SPD MM, Ketua Didasmen Kabupaten Lombok Selatan. Yang kami hormati Majelis Tabligh, Ketua Majelis Tabligh yaitu Bapak Endang Jaya Putra SPDI. Yang kami hormati Pimpinan Amal Usaha SMA Muhammadiyah 1 Maradua Bapak Agus Matriodi beserta Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru yang kami banggakan. Pertama dan yang paling utama, marilah dengan hati-hati yang kita memanjatkan rasa puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita dapat bersilaturahmi berkumpul dalam rangka kegiatan Ruh Muhammadiyah yaitu pengajian di SMA Muhammadiyah 1 yang kita cintai ini. Salawat teriring salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan Nabi besar kita, Nabi agung kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua akan selalu istiqomah dan mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita akan mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang kami hormati, izinkan kami untuk menyampaikan susunan acara pengajian pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Lombok Selatan pada tanggal 8 November 2021 yang bertepatan dengan 3 Rabiul Akhir 1443 Hijriah dengan tertib acara sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Lombok Selatan, yang ketiga materi-materi. Dalam hal ini ada 3 pemateri yang akan menyampaikan materinya. Yang pertama dari Ketua Didasmen, kemudian yang kedua dari Ketua Majelis Tabligh, kemudian yang ketiga dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Lombok Selatan yang dalam hal ini nanti disampaikan oleh Bapak Ansori, kemudian lagi terakhir penutup. Baiklah, untuk mengambil barokahnya acara kita pada siang hari ini, marilah kita sama-sama buka acara ini dengan sama-sama melapaskan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan yang kedua, sambutan dari Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Lombok Selatan yang dalam hal ini langsung akan disampaikan oleh Bapak Haji Wahab ML SPDI. Kepada beliau kami persilakan. Iya. Jadi kita dulukan dulu untuk untuk pimpinan amal usaha. Yang pertama sambutan dari pimpinan amal usaha SMA Muhammadiyah 1 Maradua yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Agus Matriadi. Pada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah, amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Bapak Abdul Wahab ML SPDI. Yang kami hormati Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Bapak Ansori Mansari MSI. Yang kami hormati Sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Bapak Marwan SPD,
Selanjutnya yang kami hormati Ketua Dikdasmen Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Bapak Haji Marsidik SPD MM. Selanjutnya yang kami hormati Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Bapak Endang Jaya Putra SPDI. Yang kami hormati juga tokoh kami, panutan kami di SMA Muhammadiyah ini, yaitu Bapak Termizi selaku TU SMA Muhammadiyah 1 Muara 2, dan Bapak Ibu Guru yang sangat kami banggakan, dan alhamdulillah pada siang hari ini bisa meluangkan waktu hadir dalam majelis ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puja syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kenikmatan, sehat dan sebagainya. Selanjutnya salawat beriring salam tidak lupa kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir pada majelis yang hari ini di hari akhir kelak mendapat syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pengajian dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan terlaksana pada hari ini, yaitu 8 November tahun 2021, karena seyogyanya dari PDM ini akan dilaksanakan pada tanggal 6 kemarin dan sempat akan dimundurkan lagi pada tanggal 12 setelah ada kabar bahwasanya tes P3K itu sekitar tanggal 11, 12, 13 Pak. Jadi kita undur pada hari ini. Takutnya ada beberapa kawan ini yang memang mengikuti tes P3K. Ternyata setelah pelaksanaan kegiatan itu juga ternyata diundur. Jadi ini kesempatan emas bagi kawan-kawan untuk belajar lagi dalam menghadapi tes P3K dan mudah-mudahan lulus yang ikut. Ya, karena tahap 1 kemarin Pak ada 2 guru yang lulus. Yang pertama Ibu Nelly Susanti hari ini belum bisa hadir karena melegalisir ijazah di UIN Raden Intan Bandar Lampung. Yang satunya lagi yang lulus Pak Sahrul Abadi, alhamdulillah belum sampai. Mungkin dengar lagi sampai. Jadi kami berterima kasih kepada pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sudah menyempatkan waktu untuk bisa memberikan pencerahan bagi seluruh kader, seluruh guru SMA Muhammadiyah 1 Muara 2. Jadi ini adalah tahap pertama di dalam kami memimpin amal usaha ini, dan mudah-mudahan ini akan menjadi memperkuat kita sebagai kader. Jadi nanti bapak-bapak, ibu-ibu mungkin akan lebih dijelaskan apa itu kader Muhammadiyah. Jadi salah satunya dengan bapak ibu sudah menjadi guru di amal usaha SMA Muhammadiyah 1 Muara 2, bapak ibu adalah kader Muhammadiyah ke depan. Nah, jadi penguatan. Makanya di beberapa rapat sudah kami memberitahukan bahwasanya hidup-hidupilah Muhammadiyah itu bukan berarti kita akan mengeluarkan materi kita atau pemotongan gaji kita. Pemikiran-pemikiran yang demikian maksud kami masih kurang baik. Jadi menghidupi Muhammadiyah itu adalah ada di saat Muhammadiyah membutuhkan. Hari ini kita pengajian, kita akan lebih tahu, nanti akan diberitahu oleh pimpinan daerah Muhammadiyah, oleh Bapak Ketua Dikdasmen Haji Marsidik, karena alhamdulillah Pak Ansori, Pak Marsidik ini sudah, mungkin kita masih sekolah, beliau berdua ini sudah menjadi guru baik di SMP Muhammadiyah
ataupun di SMA Muhammadiyah. Pengalaman-pengalaman beliau ini, Pak Ansori pernah menjabat sebagai kepala SMA 1 Muara II, bahkan yang paling tertinggi beliau pernah menjadi kepala dinas pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Pak Marsidik alhamdulillah sekarang masih dipercaya menjadi kepala sekolah. Kemarin pernah kepala sekolah di SMP Negeri 1 Bayarawan, dan alhamdulillah sekarang beliau masih menjadi kepala SMP Negeri 2 Muara II di daerah Pendagan. Dan ilmu-ilmu dari beliau nanti yang akan disampaikan kepada kita mudah-mudahan akan menjadi motivasi besar kita. Jadi kita jangan hanya sekedar datang ke kelas, keluar kelas, pulang. Jadi ada kewajiban-kewajiban kita, bukan hanya kepada SMA Muhammadiyah 1 Muara II, tetapi kepada Muhammadiyah secara keseluruhan. Bahwa kita inilah kader-kader yang akan menghidupkan Muhammadiyah, yang akan membuat Muhammadiyah maju ke depan, khususnya di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Jadi itu saja penyampaian dari kami selaku pimpinan amal usaha Muhammadiyah, dan nanti kami mohon arahan serta bimbingannya dari seluruh jajaran pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Akhirul kalam, billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan dari pimpinan amal usaha yang telah disampaikan oleh Bapak Agus Mafdali SPDI. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan ke depan dan akan terwujud. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan yang kedua, sambutan dari Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Ogan Selatan yang langsung akan disampaikan oleh Bapak Haji Awal ML SPDI. Pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Segala puji dan puja kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga pada hari ini kita dapat bertatap muka, dapat bersilaturahmi dalam rangka pengajian yang PDM adakan pada hari ini. Salawat serta salam semoga tercurahkan pada Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dengan menuruti sunnah-sunnah beliau, kita akan selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak PDM yang kami hormati, kebetulan yang hadir pada hari ini Wakil Ketua Bapak Ansori, kemudian Sekretaris PDM Pak Marwan SPD, kemudian Ketua Majelis Didasmen Bapak Haji Marsidik yang kami hormati, Ketua Majelis Tabligh Bapak Endang Jaya Putra SPDI yang kami hormati, Bapak Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah kami hormati, dan bapak-bapak, ibu-ibu ya yang hadir pada hari ini yang kami hormati, dan juga teman saya sahabat saya Pak Tarmizi yang masih tetap
namanya eksis, tetap berjuang ya di Muhammadiyah yang juga kami hormati. Baiklah, pada kesempatan ini bagaimana kita ketahui bahwa Muhammadiyah adalah gerakan Islam. Jadi Islam itu bergerak ya. Kita dalam organisasi Muhammadiyah selalu bergerak. Bergeraknya dakwah amar ma'ruf nahi mungkar ya. Dakwah Islamiyah amar ma'ruf nahi mungkar. Tentunya bergerak di dalam dakwah ini adalah salah satunya mengadakan pengajian-pengajian yang biasa diadakan oleh Muhammadiyah. Kebetulan 2 tahun terakhir ini karena COVID-19 agaknya pengajian ini terhenti. Nah, itu sebagai alasannya. Pengajian terhenti. Kunjungan ke cabang-cabang belum dilaksanakan. Namun pada terakhir ini di tahun 2021 ini kita gerakkan kembali pengajian-pengajian. Yang pertama kemarin diadakan di masjid ya, pengajian umum, juga alhamdulillah cukup banyak yang hadir, yang disampaikan oleh penceramah kita dari Palembang ya, Bapak Erlan Ardiansah Agustri Jaya ya. Alhamdulillah itu pertama pengajian pada bulan September kita adakan. Pada bulan Oktober bagaimana caranya untuk mengumpulkan jamaah ini mudah ya. Nah, kami sampaikan surat kepada Kepala SMP Muhammadiyah. Alhamdulillah diterima dengan baik sehingga terlaksanalah pengajian pada guru-guru dan staf SMP Muhammadiyah pada tanggal 28 Oktober yang lalu. Nah, pengajian pada bulan November ini saya sampaikan dengan Pak Agusman Riyadi sebagai kepala sekolah, kepala AUM. Bagaimana di SMA Muhammadiyah kapan bisa? Alhamdulillah beliau mengatakan bisa dilaksanakan pada hari ini, yaitu tanggal 8 November 2021. Pengajian ini adalah sangat penting. Mudah-mudahan dengan adanya pengajian ini kita akan mendapatkan suatu pencerahan ya. Pencerahan di dalam beraktivitas, pencerahan di dalam beragama. Kita mungkin sudah tahu ya bahwa sholat berjamaah itu sangat penting. Pahalanya 27 derajat dibandingkan dengan sholat sendirian. Pergi ke masjid ya, makin jauh dari rumah makin banyak pahalanya. Nah itu pencerahan namanya ya, supaya kita tahu sehingga kita tidak sungkan-sungkan untuk pergi ke masjid, terutama laki-laki sholat berjamaah di masjid ya. Aku tidak ke masjid jauh. Makin jauh dari masjid makin banyak pahalanya. Langkah pertama ya, kalau kita pergi ke masjid itu dihitung 1 pahala. Langkah kedua dihitung 1 penghapusan dosa. Dosa kita dihapuskan. Begitulah, makin banyak langkah, makin banyak dosa kita amal kita dapat, makin banyak dosa kita dihapuskan. Nah, ini salah satu pencerahan ya. Agar kita artinya rajin pergi ke masjid, memakmurkan masjid. Itu sunnah Nabi ya. Islam harus memakmurkan masjid, salat berjamaah. Ini namanya pencerahan ya. Kemudian juga bapak-bapak, ibu-ibu sebagai tenaga pengajar ya. Ketahuilah bahwa seorang guru, seorang pendidik adalah memberikan ilmu kepada anak-anaknya. Kalau kita memberikan ilmu apa? Yang kita berikan itu adalah termasuk ilmu yang bermanfaat yang diberikan, yang dapat digunakan oleh anak-anak kita seumur hidup. Insya Allah kita akan mendapatkan
amal yang tidak putus-putusnya, ya. Kita tahu bahwa ada 3 macam amal yang tidak putus-putusnya: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh. Itu namanya pencerahan. Jadi kepada bapak-bapak, ibu-ibu, sebagai guru tenaga pendidik harus punya keikhlasan, ya, mengajar. Kalau guru honor, pikir-pikir tak sebanding, ya, guru honor dengan guru negeri, jauh besar guru negeri, apalagi lah sertifikasi. Tapi ikhlaskan, ya, niatkan ikhlas karena Allah. Kita mengabdi untuk memberi anak-anak kita ilmu yang berguna di masa yang akan datang. Kalau kita ikhlas, pahala di sisi Allah. Tentang masa depan kita, ya, itu seperti kata Pak Agus tadi, ada tes PNS, ikut. Kalau lulus, alhamdulillah. Kalau belum, sabar, ya. Ada tes P3K, ya, ikuti. Kalau lulus, alhamdulillah. Belum, sabar. Nah ini, ya. Jadi pada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian harus menyadari, karena pemerintah tidak bisa, ya, menampung semuanya, terbatas yang bisa ditampung. Karena itu yang penting ibu-ibu yang masih honor berusaha, ya, berusaha belajar, kemudian tawakal, ya, tawakal kepada Allah. Itulah yang terbaik bagi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Kemudian pada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, bahwa pengajian ini, ya, berguna untuk bapak-bapak, ibu-ibu sekalian di dalam mendidik anak-anaknya, di dalam membina, bahwa sesungguhnya kita sebagai guru Muhammadiyah juga sebagai pendakwah, ya, sebagai orang yang mengajak kepada kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar tadi, ya. Jadi di samping mengajar, kita selipkan, ya, ilmu agama itu, selipkan. Nah itu tugas, ya. Jadi kita semua adalah bertugas untuk mengajak kepada kebaikan tadi, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar. Nah dengan demikian, ya, mudah-mudahan apa yang dicita-citakan oleh Muhammadiyah bagi pendiri Muhammadiyah dahulu, Kiai Haji Ahmad Dahlan, 109 tahun yang lalu, ya, kalau dihitung tahun Masehi, 112 tahun, 13 tahun bahkan, ya, yang lalu kalau dihitung tahun Hijriah. Karena Muhammadiyah didirikan 18 November 1912 atau 8 Zulhijjah 1330, ya. Jadi sekarang sudah 113 tahun kalau dihitung tahun Hijriah. Dalam rangka kita memperingati milad Muhammadiyah yang ke-109, ya, 18 November yang akan datang, tinggal beberapa hari lagi, itu adalah milad Muhammadiyah, hari lahirnya, hari berdirinya Muhammadiyah yang ke-109. Makanya kita juga menggerakkan pengajian-pengajian ini adalah dalam rangka milad Muhammadiyah yang ke-109. Jadi kita sering kalau di medsos ini, ya, di HP kita baca selamat dan sukses milad Muhammadiyah. Itu tiap tanggal 8 Zulhijjah dan tiap tanggal 18 November, ya. Karena sekarang berjauhan, ya, ada agak di awal tahun, ada yang di akhir tahun, ya.
Tapi tetap tiap tanggal 8 Dzulhijjah, nah ini bermunculan ucapan selamat Milad Muhammadiyah. Tiap tanggal 18 November bermunculan selamat dan sukses Milad Muhammadiyah. Sebagai guru Muhammadiyah harus menunjukkan tauladan ya di masyarakat bahwa guru Muhammadiyah adalah contoh tauladan baik di sekolah maupun di masyarakat. Bukan hanya di sekolah saja ya, di masyarakat. Jadi dimanapun berada harus tunjukkan bahwa guru Muhammadiyah adalah guru yang rajin ibadah. Bagaimana kita mau memerintahkan anak-anak kita rajin ibadah kalau kita sendiri tidak rajin ibadah? Jadi tunjukkanlah contoh yang baik ya, tauladan yang baik sebagai pendidik guru-guru Muhammadiyah. Kadang-kadang ya orang berkata, itu guru Muhammadiyah. Dilihatnya ya. Nah ini. Jadi penilaian masyarakat. Ya. Saya pernah didatangi oleh wali murid. Tanya, ngapa katanya sekolah Muhammadiyah itu, anak aku tuh di sekolah di Muhammadiyah masih banyak perainya dari sekolah. Uang sekolah galau, SMP sekolah galau, SMA sekolah galau, Muhammadiyah belum. Nah ini dia berkata begitu. Dia tidak tahu yang bahwa sekolah itu masih 50% ya dapat dilaksanakan. Anak-anak itu hanya boleh 50% yang datang. Jadi tidak tahu. Jadi dalam seminggunya cuma 2 hari ya doa ya yang pakai demikian. Ada yang 3 hari dalam seminggunya. Nah dia mengatakan berarti dalam 1 minggu anaknya perai 3 hari. Nah ngapain itu dia mau nyobong sekolah terus? Tidak tahunya yang sekolah itu lain ya, lain kelas. Nah, artinya masyarakat itu menilai sekolah kita. Jadi guru-guru sekalian harus menjadi contoh tauladan. Kemudian saya mengharapkan kepada guru-guru Muhammadiyah ya, pengurus-pengurus Muhammadiyah, kalau dia memberikan sambutan ya, tolong ya, bedakanlah ya. Jadi tidak memakai Sayyidina ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi tidak memakai Sayyidina. Kemudian tidak memakai kita kirim Al-Fatihah. Nah, Muhammadiyah tidak pakai itu ya. Surat Yasin juga Muhammadiyah tidak pakai. Baca Yasin, bukan tidak boleh baca Yasin ya. Yasin itu Al-Quran, berpahala kita membacanya. Tapi kalau untuk kumpul-kumpul baca Yasinan ya, Anda ini Muhammadiyah tidak pakai. Tahlilan ya, 3, 7, 40, 100 itu juga tidak pakai. Bagaimana bapak-bapak ibu-ibu sekalian di masyarakat? Kalau bisa ya hindari. Tapi kalau tidak bisa ya sami'na wa ata'na. Tidak apa-apa. Karena bergaul juga ya, tidak dengan masyarakat. Jadi kalau bisa hindari. Yang penting kita jangan ya, kalau giliran kita jangan ngadukan. Kalau pacak, ini kalau pacak pula ya. Sebab pernah ini guru Muhammadiyah, kepala aum ya, dia sedekah baca Yasin. Apa juga baca Yasin? Tak salah. Ceramah baik, ya. Sambutan ceramah, ya, penyampaian maksud sedekah, tapi sebaiknya orang Muhammadiyah, ya, kader-kader Muhammadiyah tidak demikian. Ya. Kemudian kalau kita ditunjuk jadi sambutan, ya, jangan kita kalau ada pahalanya kita kirimkan kepada yang meninggal. Muhammadiyah tidak memakai istilah kirim-kirim itu, kirim pahala ya. Muhammadiyah rasional. Apa yang kita kerjakan kita yang akan dapat. Orang mengerjakan orang yang akan dapat. Tidak ada istilah mengirimkan pahala. Kalau pacak ngirim pahala lemah ya, uang berduit lemah. Nah, kumpulkan banyak-banyak. Baca Yasin, baca Al-Fatihah.
pahalanya dikirim dengan orang meninggal. Ya, tidak ada itu. Ya, tidak ada menghadiahkan pahala. Itulah Muhammadiyah. Itu sekilas saya sampaikan agar artinya Anda sekalian sebagai guru Muhammadiyah, seperti disebutkan tadi oleh Pak Agusman, adalah kader-kader Muhammadiyah yang akan datang. Ya. Siapa lagi akan menggantikan pengurus Muhammadiyah kami yang sudah tua-tua ini? Kalau tidak, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, dari guru Muhammadiyah, dari IPM, dari pemuda Muhammadiyah, dari Nasyiatul Nasyiyah, itulah yang akan menggantikan pengurus-pengurus Muhammadiyah pada masa yang akan datang. Saya kira itu saja sambutan kami, karena masih ada 3 pemateri yang akan menyampaikan. Saya adalah merupakan menyampaikan sambutan, taruhlah ini artinya pembukaannya. Pak Usman dengan saya ini pembukaannya, bagai memasuki acara pemateri. Ya, insyaallah yang akan menyampaikan pemateri ini orangnya dapat dipercaya, ya, cukup mantap, ya. Pak Masidi, Pak Endang, dan Pak Ansori. Demikian saja. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Bapak Ibu dan sekalian yang kami hormati. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi akan menjadi harapan kita, dan mudah-mudahan kedepannya kita akan membiasakan untuk kegiatan-kegiatan pengajian yang seperti ini, sehingga akan mendapatkan pencerahan-pencerahan untuk kita semua ke depannya, sehingga kita akan menjadi insan yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya materi-materi, di sini ada 3 pemateri yang akan menyampaikan, namun dalam hal ini kami batasi 7 menit karena dibatasi waktu, kita akan waktu asar. Kemudian kalau misalnya nanti masih ada waktu, kami persilakan kepada Bapak Ibu dan Guru untuk menanyakan apa yang perlu ditanyakan kepada pemateri yang telah menyampaikan materinya. Yang pertama dari Ketua Pimpinan Didasmen Kabupaten Lampung Selatan, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Haji Marsidik SPD MM. Pada beliau kami persilakan. Mohon maaf Bapak Ibu, saya berdiri karena tadi dari jam 9 sampai jam 1.30 duduk ya. Kami ada pembinaan, ada rapat, jadi capek juga duduk lama ikut. Sekarang tegak maka pandangan luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak tekan nih ya. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Terima kasih waktu yang diberikan kepada Tat picitnya lah, iya. Sudah. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya sebagai Didasmen untuk Oku Selatan, Bapak Haji Awahab ML yang saya hormati, Bapak Dr. Ales Ansori Matsari SPD MM yang saya hormati, Bapak Marwan SPD MM yang saya hormati, Bapak Ustadz Endang Jaya Putra yang saya hormati, Bapak Pimpinan Amal Usaha Muhammadiyah Pak Agusman Riyadi SPDI yang saya hormati, tak lupa teman lama kami yaitu Pak Tarmizi, masih eksis Pak ya. Ya, alhamdulillah masih sehat, segar bugar. Kemudian saya kenalkan juga anggota saya ini, bendara saya ini Haji Wahidi. Tolong Pak berdiri dulu Pak, mau perkenal kepalangan. Ya, terima kasih. Bapak Ibu yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu yang saya banggakan. Baiklah Bapak Ibu, waktu yang diberikan hanya 7 menit.
Aku tadi sudah nak lama-lama karena sudah dibatasi, apa boleh buat. Di samping mic-nya juga nak ditekan terus saro. Badan lah tua, tak lama lagi pensiun. Habis lagi. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kita sebagai pimpinan amal usaha untuk tingkat SMA, ini tadi saya sempat WA dengan pimpinan amal usaha. Ada berapa nih yang guru SMA dan tenaga tata usahanya, sehingga beliau langsung agak lama juga meresponnya karena aku juga masih kutinggalkan juga HP itu. Aku buka siswa kelas 10 sekian, kelas 11 sekian, kelas 12 sekian, jumlah 198 siswa. Maaf itu bukan siswa, aku tanya gurunya, aku nak kenal dengan gurunya. Karena beliau juga sibuk dari pagi, tidak sempat lagi baca. Itulah cirinya wong muda. Iya, cepat tanggap, cepat langkah, tapi sedikit set. Ternyata Bapak Ibu, ya, nah ini cocok juga pakai tali wong lamo inilah. Ya. Sehingga setelah kami hitung-hitung dengan jumlah siswa 198, jumlah guru dan tenaga tata usaha 40, kami bagi 4,9 bulatkan 5. Jadi satu orang tenaga akan memegang 5 siswa. Harapan kami SMA Muhammadiyah 1 akan sukses, tidak ada kendala, tidak ada masalah untuk kesiswaan maupun kenakalan anak-anak kita. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, kita untuk Muhammadiyah ini gaungnya cukup besar. Ya. Di seluruh Indonesia ini organisasi terbesar yang membina, membawahi amal usaha ini Muhammadiyah. Kalau dengan NU jauh. NU itu menguasai pesantren, tapi mulai juga ada pesantren pribadi malah ya. Nah, malah pribadi. Berdasarkan rilis dari Muhammadiyah, SD kita ini yang dikelola oleh amal usaha Muhammadiyah itu mencapai 2064. Cukup banyak. SMP 1772, SMA 1143, dan perguruan tinggi mencapai 172. Banyak perguruan tinggi Muhammadiyah daripada negeri. Hitunglah oleh Bapak Ibu sebagai kaum intelektual, karena kami yakin Bapak Ibu zaman sekarang sudah banyak menguasai, beda dengan zaman kami dulu. Kami hanya berpesan kepada Bapak Ibu, jangan mengingat masa lalu, tataplah masa depan. Sebagai bentuk contoh, masa lalu kalau dulu belum ada telepon, zaman kami sekolah kirim surat ya Pak Ansori ya. Kirim surat setengah bulan baru nyampe. Terlambat datang, urung nak makan lemak, bakso nasi sama garam. Tidak berani ngutang aku zaman SMA dulu di Batu Rajo. Pengalaman. Nah, itu salah satu sedikit. Jadi Bapak Ibu ke depan belum tentu. Ya. Sekarang alih itu mungkin dulu ada telepon, mana telepon kecil, ada telepon belor. Nah, sudah berubah-ubah telepon belor, SMS ya. Nah, beguyur sekarang sudah berubah jadi Android. Nah, bahkan pacak video call segala macam yang ada IT. Entah untuk 2 tahun yang akan datang mungkin akan bisa berubah. Siapa yang tidak bisa menguasai IT mungkin tergilas oleh kemajuan zaman. Maka di Muhammadiyah dikenalkan juga, mohon kiranya Bapak Ibu sebagai tenaga pendidik ini bisa untuk memajukan amal usaha ini bersama-sama dengan pimpinan amal usaha. Saya berterima kasih Bapak Ibu telah hadir, 98% lah yang hadir. Jauh bila dibandingkan dengan SMP Muhammadiyah beberapa yang lalu, sehingga saya untuk berdiri ini sangat bergairah, bukan semangat.
bergairah untuk menatap masa depan. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memajukan amal usaha Muhammadiyah ini. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa di Muhammadiyah ini ada tingkatan-tingkatan pengurus. Ada cabang, ada daerah, ada wilayah, ada pusat. Sehingga perusahaan tidak tuntas oleh satu cabang saja. Dan cabang laporan ke daerah. Di Dasmen, khususnya Dasmen yang mengelola di bidang amal usaha di Muhammadiyah ini perlu ada aturan-aturan berdasarkan juknis. Kalau tadi sudah sentil guru honor, ya walaupun kecil tapi kalau berkah, ikhlas, mudah-mudahan nikmat. Ya. Walaupun gaji besar, kalau tidak ikhlas merasa tertekan, ya hasilnya juga, menikmatinya juga kurang. Sehingga aturan-aturan untuk Bapak Ibu sebagai tenaga pendidik dan kependidikan ini mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar dan baik demi memajukan amal usaha kita ini, karena kita ini dihadapkan ke suatu persaingan. Jadi kalau kita tidak bisa menghadapi ke dalam hal suatu persaingan, sudah tentu kita akan mendapatkan siswa yang sedikit. Karena sekarang kuncinya siswa banyak dan apos juga banyak. Siswa sedikit dan apos sedikit, apalagi dibagi 40 orang, belum yang lain yang tak terduga banyak. Yang tak terduga banyak. Nah, untuk itu kita dengan kebersamaan Bapak Ibu mendukung apa yang diamanatkan oleh amal usaha, pimpinan amal usaha Muhammadiyah, tolong itu untuk bisa dipatuhi. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan adanya hal-hal yang semacam ini, bahwa pendidikan sekarang ini pada abad 2021 ini ada beberapa faktor penekanannya, diantaranya karakter. Karakter ini ada karakter moral, ada karakter kinerja. Moral misalnya, Bapak Ibu harus takwa sesuai dengan agamanya masing-masing. Kami yakin semuanya Islam. Kalau kita guru nyuruh siswa sholat, kita dulu sholat. Jangan ayo sholat kerja, kita dewek ngobrol di luar, itu kan tidak pas. Nah, itu salah satu karakter moral. Kinerja, untuk kinerja Bapak Ibu disiplin waktu, tepat waktu. Kalau hendaknya aku tadi Pak Usman tidur dulu siang tadi istirahat. Ya kalau Pak Agusman jiwa muda masih menggebu-gebu, ya saya yakin sampai jam 10 malam juga masih oke-oke baik. Kami yang sudah di ujung matahari tenggelam ini sudah agak susah ngatur energi. Mudah-mudahan masih tetap sehat. Kinerja ini tepat waktu dan gigih Bapak Ibu, ya, untuk mencerdaskan anak bangsa. Kalau pimpin amal usaha datang harus paling awal, ya. Bila tek waktunya sudah masuk, pintu gerbang kunci, kita yang kunci, megang kuncinya. Tidak usah kekerasan Pak Agusman, ya, caranya halus tapi mengeno. Kalau jawong itu tidak keno, artinya memang kelewatan niang. Bukakan kuncinya, silakan Bapak Ibu masuk. Minta maaf, bukan Bapak Ibu yang salah, tapi saya yang salah datang keduluan. Disindir itu, yakin berubah itu. Iya. Kalau tidak memang nak diterjun. Aku yakin Bapak Ibu sebagai kaum intelektual tidak demikian. Dengan ucapan sindiran saja sudah sadar kita. Kemudian ada kompetensi. Bapak Ibu menguasai kompetensi. Harus kreatif, membantu pimpinan amal usaha apa hendaknya pimpinan amal usaha Muhammadiyah.
ide-ide apa yang cemerlang. Dan juga komunikasikan dengan pimpinan amal usaha dari wali kelas, dari wakil, kesiswaan, kurikulum, naik lagi. Dan juga berkolaborasi sama teman. Jangan tong-tong kita lah, aku paling pintar, aku dewek pokoknya hebat. Jangan. Ajak kawan, kita rangkul, ya. Walaupun kita benci dalam hati, jangan kita pukul, kita rangkul, kita ajak kebersamaan. Kalau kita rame, cak ini lemak nyimaknya, masyarakat juga lemak. Kemudian literasi, baca. Nah, untuk membaca ini, kadang-kadang sekarang kalau kalian perhatikan, membacanya agak susah. Kami temukan semenjak COVID saja, di SMP saya itu ada 10 orang tidak bisa baca. Panggil baknyo, maknyo sini, komunikasikan, bimbing. Tidak terlalu kemungkinan SMA ini ada ya bisa baca. Coba dicek. Iya. Coba dicek. Ya. Jadi itu salah satu diantaranya literasi baca itu. Ya karena sekarang musim hektik, saya juga bingung Bapak Ibu. Kok bisa micit komputer dia ada baca-baca, dari mana ilmunya? Nah, yang ujian ANPK kemarin bisa, kok bisa tamat SD? Nah ini harapan kami untuk pimpinan amal usaha untuk tahun ajaran baru nanti, tolong diseleksinya, kemudian di samping diseleksi diupayakan SMA ini punya nama di mata masyarakat, ya. Apalagi tahun depan kalau memang janji salah satu anggota dewan itu terrealisasi, sekolah kita sudah agak lebih baik tampilannya. Mudah-mudahan minat dari masyarakat itu lebih baik untuk masuk ke SMA Muhammadiyah. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi ada kami singgung tenaga honor, sedikit tenaga honor tadi kalau mau jadi guru tetap, kemudian itu ada guru tetap Bapak Ibu. Tapi syaratnya Bapak Ibu harus ngajukan dulu. Ada NBM. Nah, nanya dulu. Apa NBM itu, Bu? Ibu yang bertanya. Tidak tahu. Tidak tahu. Siapa yang tahu? Iya, nomor baku Muhammadiyah atau KTM, keanggotaan Muhammadiyah. Nah itu syaratnya itu sudah 2 tahun ngajukan untuk bisa diangkat jadi guru tetap lewat pimpinan amal usaha. Jangan nyelonong ke didasemen Bapak Ibu, tidak diterima idah. Aduh, kadang-kadang kalau Pak aku nak ngajukan guru tetap, tidak bisa lewat pimpinan amal usaha. Pimpinan amal usaha seleksi kamu memang bagus, diajukan ke Dikdasmen. Dikdasmen seleksi lagi, tidak langsung terima-terima baik. Setelah seleksi baru nanti bisa dilaporkan ke PDM. Nah nanti bisa diterbitkan SK. Saya juga dulu guru tetap Bapak Ibu di SMP Muhammadiyah. Ngajukan juga. Karena diangkat jadi PNS akhirnya dicabut karena di momen itu ada aturan, ada juga tunjangan. Kalau Bapak Ibu ingin jadi tetap itu juga perlu komunikasi untuk dengan pimpinan amal usaha, itu cukup tidak kira-kira keuangan untuk menopang guru tetap tadi. Kalau tidak cukup jangan mudah-mudah ngajukan kayak gurung tikar. Buat apa mobil bagus tapi minyak ada katik, macet jalan tidak kira-kira? Macet tuh lah. Kuncinya walaupun mobil bagus ada minyak, biar mobilnya setengah pakai tapi kalau komplit kalau jalan nyampe. Nah kira-kira itu gambarannya ya. Karena tadi dibatasi Bapak Ibu, aku juga tadi dijingoki oleh Pak
Pak Ansori jangan ngomong ikut sholat asar ya, jadi tidak bisa lama-lama rencana dari rumah tadi nak panjang lebar, kepala lama tidak ketemu dengan Bapak Ibu karena waktunya mepet, sudah dibatasi, saya kira sudah lebih dari 7 menit ini tadi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Bapak Ibu hadirin sekalian yang telah disampaikan oleh pimpinan Ketua Didasmen. Selanjutnya materi yang kedua yaitu dari Ketua Majelis Tabligh yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Endang Jaya SPDI. Pada beliau kami persilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang hari ini mempertemukan kita pada pertemuan pembinaan dan pengajian dari PDM Muhammadiyah kepada guru dan karyawan amal usaha Muhammadiyah di SMA Muhammadiyah. Karena dibatasi waktu, saya langsung saja yang ingin saya sampaikan. Kita mendengar sekarang ini banyak lontaran-lontaran pendapat, pemahaman pendapat yang dari orang Islam sendiri tetapi nyeleneh. Ya, kalau dulu zaman Gus Dur masih hidup, Gus Dur pernah mengganti, katanya Assalamualaikum bisa diganti dengan selamat pagi. Nurholis Majid almarhum, la ilaha illallah diartikan tiada Tuhan selain Tuhan. Kemudian baru-baru ini ada seorang kiai Buya bahkan yang bernama Sakur Yasin mengatakan Islam tidak sempurna, Islam belum sempurna. Dan terakhir ini ada lagi politisi PDI mengatakan kalau Islam Ahmadiyah, Islam NU, Islam Syiah itu memang belum tentu benar. Akan tetapi Muhammadiyah sudah pasti tidak benar. Katanya seperti itu. Kenapa orang beragama Islam tetapi justru menjelekkan Islam, mendiskreditkan Islam? Apa masalahnya? Masalahnya Bapak dan Ibu karena hati yang kotor. Karena pendidikan kita sekarang ini lebih mendewakan otak, hati tidak diperhatikan. Padahal Rasulullah diutus ada 3 tugas Rasulullah. Pertama, mengajarkan kitab, mengajarkan hikmah dan mendidik hati kita yang bisa memahami ya tentang kebesaran Allah. Karena kecerdasan otak tanpa kebersihan hati itulah yang menciptakan koruptor, penipu, dan juga melontarkan pendapat-pendapat yang justru kontraproduktif terhadap Islam. Yang ingin saya tekankan adalah pendapat dari Kiai Haji Buya Sakur Yasin. Dia ini ketika itu berceramah di Mabes Polri, di sampingnya Gus Yakut, ya kan? Nah, dia mengutip ayat Al-Qur'an, ayat surat Al-Maidah ayat 3, Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Nah, arti yang sudah baku yang kita ketahui bahwa hari ini sudah kusempurnakan agamamu, kata Allah berdasarkan firman-Nya. Kemudian ditutup dengan Allah ridho Islam menjadi agamamu. Tetapi kata Sakur Yasin, bukan agama Islam yang sempurna. Akan tetapi usaha Rasulullah, dakwah Rasulullah untuk persatuan sudah sempurna. Nah, itu katanya. Padahal ini merujuk ke agama. Sedangkan persatuan itu wahidah. Jadi dengan itu saja sudah terpatahkan pemahaman dari Kiai Haji Sakur Yasin tersebut. Walaupun dia gelarnya tinggi, punya pondok pesantren. Kemudian satu dalil lagi, kalau Nabi Muhammad diutus untuk persatuan, kenapa Nabi Muhammad menolak ketika diminta untuk bergantian menyembah? Orang kafir mendatangi Nabi Muhammad, hai Muhammad, mari kita bergantian menyembah. Hari ini saya menyembah Tuhan kamu, besok kamu menyembah berhala-berhala kami.
Ini ditolak. Bahkan diabadikan di surat Al-Kafirun. Ya ayyuhal kafirun, yang ditutup dengan lakum dinukum waliyadin. Kalau Nabi Muhammad diutus untuk persatuan, dia akan menerima. Karena dengan menerima tidak ada perpecahan di Jazirah Arab. Tetapi karena Nabi Muhammad menolak, maka terpecah. Nah, jadi inilah yang diakibatkan hati yang kotor. Jadi Bapak dan Ibu sebagai guru juga, ya, kalau hatinya tidak bersih, maka akan menciptakan murid-murid yang tidak bersih. Karena guru itu seperti mata air. Kalau mata airnya keruh, maka dia akan mengalirkan sungai-sungai yang keruh. Kalau mata airnya jernih, maka dia akan mengalirkan sungai-sungai yang jernih juga. Dan di pendidikan kita, ternyata pendidikan hati itu dipinggirkan dengan tidak masuknya agama pada ketika itu. Bahkan sekarang gelar-gelar yang ada Islamnya sudah dihapus. SPDI hilang I-nya. Nah, jadi semakin dijauhkan dari pendidikan hati. Nah, dan kita semakin melihat banyak kerusakan-kerusakan yang terjadi. Karena krisis sesungguhnya di negara kita adalah krisis hati. Krisis hati yang kotor. Dan hanya pendidikan agama yang bisa membersihkan hati kita. Selain itu, tidak akan mungkin bisa membersihkan hati kita. Demikian saja yang saya sampaikan, karena dibatasi waktu. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua, terutama bagi saya menyampaikan. Nasrul minal taqarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita lanjutkan pemateri yang terakhir dari Bapak Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Lombok Selatan, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Ansori Marsari SPDMM. Pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pecah uji Pak Haji Marsidik tadi sebenarnya aku nak panjang-panjang, cuma terlalu panjang susah pula ibu-ibu ini yang mau ngikuti. Bapak Ibu, saya melengkapi, bukan ya menambahkan, bukan melengkap. Kalau melengkap kurang lengkap. Nambahi yang disampaikan oleh berbicara sebelumnya. Kepala sekolah, Ketua PDM, Ketua Dikdasmen, dan Ketua Majelis Tabligh. Yang pertama akan saya tambahkan mengenai ciri dari Persyarikatan Muhammadiyah atau karakteristik Muhammadiyah. Ada dua. Yang pertama tajrid, yang kedua tajdid. Tajrid itu pemurnian, dalam hal ini mengenai akidah dan ibadah. Saya pengalaman pribadi masuk SPG Muhammadiyah. Pernah nganggur setahun, selama nganggur jadi bujang, dan gawi bujang dusun Muhammadiyah itu demokratis dan kolektif kolegial. Itulah pimpinan pusat, pimpinan daerah, sampai ke pimpinan cabang. Pengurusnya itu harus ada ganjil 9, 13, 11, 9, 7, dan seterusnya. Nah, apabila ada pleno dalam pimpinan, harus voting, tidak ada suara yang sama. Setelah sepakat, baru ketua yang menyampaikan. Ini kolektif kolegial dalam pimpinan Muhammadiyah. Kemudian yang saya tambahkan lagi, sekolah kita. Sekolah ini harus jadi dagangan. Dagangan maksudnya supaya banyak peminatnya, digemari masyarakat. Kalau zaman dulu, awal-awal masih peralihan dari orde lama ke orde baru, ini yang dipilih Manonian, yang
bagi umat Islam yang banyak muatan Islamnya. Ini daya tarik berbondong-bondonglah ke sekolah-sekolah yang bernuansa Islami. Kalau umum di MTS, Aliyah, dan lain-lain. Nah, termasuk kita. Benar kata Pak, siapa yang pengajian di masjid ini kemarin, milik kita dijual orang lain. Mengapa SD IT, SMP IT, SMA IT itu laku? Padahal inilah punya kita. Islam terpadu, ujung-ujungnya kan Islam terpadu. SD Islam terpadu, MEM kita. SMP Islam terpadu, kita ada SMP Muhammadiyah. SMA Islam terpadu, memang punya kita. Yang Islam terpadu itu memang kita. Hanya kelemahan kita selama ini kurang menonjolkan itu. Padahal ini laku. Nah, seterusnya pada periode berikutnya, saya ingat pada masa saya, siapa yang disiplin? Sehingga berebutlah mana sekolah yang disiplin. Itulah sebabnya pada era 90-an tidak masuk SMA 1, Muara 2, masuk ke SMA Muhammadiyah. Pilihan kedua ini. Kalau lah sekolah lain berarti tidak laku lagi di sini. Atau dikeluarkan dari sini. Waktu itu kami sanggup. Banyak yang protes itu. Sampai ke pengurus protes. Kita sekolah swasta, mengapa kita berhentikan anak? Saya katakan dengan pengurus. Hari ini saya berhentikan 1 orang. Tahun ajaran baru nanti 10 yang daftar gantinya 1 itu. Karena masih masa itu. Nah sekarang apa? Yang menjadi jualan kita sehingga laku di masyarakat. Mari kita pikirkan bersama. Salah satu, barangkali ini sudah zaman era digital. Salah satunya itu, dan yang lain mohon sama-sama untuk memikirkan supaya pendidikan dan sekolah kita ini maju. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu dan sekalian. Sekali lagi kita beri aplaus untuk 3 pemateri ini. Masih ada waktu sedikit, kami persilakan kepada Bapak Ibu Dewan Guru yang kiranya ada yang ingin ditanyakan kepada pemateri ini, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ke titik pertanyaan. Tadi Bapak Luki membahas tentang guru yayasan atau guru tetap. Seandainya ini memang diterapkan dan dilaksanakan dengan sebenarnya atau memang akan terjadi, insya Allah akan ada kemajuan. Mengapa? Ketika guru atau sebuah sekolahan yayasan itu ada beberapa guru yayasan yang cukup banyak, maka banyak pula yang bertanggung jawab. Tetapi kalau hanya sebatas guru honor biasa, maaf saja bicara, seandainya dia terima atau lulus di suatu tempat, dia akan pergi begitu saja. Tapi dengan adanya dia diangkat sebagai guru yayasan, maka dia akan lebih tanggung jawabnya akan lebih kuat dan lebih besar. Pertanyaannya, apa saja syarat-syarat untuk mengajukan sebagai guru yayasan? Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ditanggapi Pak Ketua Desman. Baik, terima kasih Pak Budiman. Jadi ada beberapa persyaratan, diantaranya untuk menjadi
guru tetap. Di antaranya jenjang pendidikan S1 memiliki akta 4, aktif mengajar minimal 1 tahun, memiliki kemampuan dalam menghayati dan mengamalkan ajaran Islam sesuai dengan pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Anggota Muhammadiyah ber-NBM, makanya aku tadi nanya NBM tadi, 2 tahun, dan memiliki komitmen terhadap visi dan misi Muhammadiyah. Diutamakan kader Muhammadiyah yang telah mengikuti perkaderan tingkat dasar dari masing-masing organisasi otonom Muhammadiyah. Setia pada prinsip-prinsip dasar Perserikatan Muhammadiyah. Taat pada garis kebijakan pimpinan Muhammadiyah. Memiliki kecakapan dan kemampuan dalam menjalankan tugasnya. Taat menjadi warga dalam Muhammadiyah. Itu persyaratan pengangkatan guru sekolah. Tata cara pengusulannya, guru atau karyawan setelah memenuhi syarat dapat diangkat menjadi guru dan pegawai atau karyawan tetap melalui tata cara sebagai berikut. 1. Guru dan pegawai karyawan sekolah madrasah mengajukan surat permohonan kepada kepala sekolah di tempat mengabdi. Ngajukan dulu. Maka tadi aku ngomong tadi, tumpak-tumpak langsung nelpon aku atau WA aku minta tolong diangkat, tak baca. Karena yang nilai langsung Bapak Ibu kreatif Ida, berkolaborasi dengan kawannya Po Ida, punya dedikasi 3 beda, itu kunci ada di kepala sekolah. Kepala sekolah ngajukan lagi, naik lagi. Mendapat persetujuan dengan cara diusulkan oleh kepala sekolah di tempat mengabdi dan disampaikan kepada majelis dikdasmen menengah dasar maupun pimpinan cabang atau pimpinan daerah ataupun pimpinan wilayah. 3. Majelis dikdasmen akan melakukan penilaian yang hasil penilaian tersebut akan disampaikan kepada pimpinan cabang atau pimpinan daerah, pimpinan wilayah sebagai penyelenggara. Walaupun sudah diajukan oleh pimpinan amal usaha, dasmen juga masih mau cari tahu dulu. Siapa tahu kamu kong kali kong dengan pimpinan amal usaha, karena aku ini ponakan kamu, adik ipar kamu. Masih diseleksi. Kami juga seleksinya tidak langsung seleksi per kasbeh, tak mantau dulu. Tapi tidak setelah Bapak Ibu. Kemudian 4. Petunjuk teknis penilaian terhadap guru dan pegawai karyawan akan diatur oleh majelis dikdasmen dasar dan menengah. Kami yang atur menilainya. Tidak kami dewek, pakai tim. 5. Setelah mendapat saran dan masukan dari majelis dikdasmen, maka selanjutnya pimpinan cabang atau pimpinan daerah dan pimpinan wilayah sebagai penyelenggara sekolah madrasah dapat mengambil keputusan. Telah kami ajukan dengan pimpinan wilayah, kalau SMA itu akan dipertimbangkan. Setelah mendapat masukan dari Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah melalui penilaian, maka selanjutnya pimpinan cabang dan daerah wilayah sebagai penyelenggara sekolah dapat mengambil keputusan. Itu masih saran dari dikdasmen. Kalau dikdasmennya tidak usah lah, tidak baca. Terhitung selama 3 bulan sejak surat usulan diterima oleh Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah, maka pimpinan cabang, pimpinan daerah dan pimpinan wilayah wajib memberikan jawaban. Mengajukan ke pimpinan amal usaha, pimpinan amal usaha melanjutkan lagi ke dikdasmen, dikdasmen mengolah,
setelah diolah dilaporkan ke pimpinan lebih tinggi. Karena guru tetap ini sebagai syarat utama juga akan menduduki jabatan pimpinan amal usaha skala prioritas. Maka dicari dulu kalau mau mengangkat pimpinan amal usaha itu yang pertama paling tidak guru tetap. Syukur ada guru DPK dipekerjakan dari negeri ke swasta. Dari 2 itu dulu. Setelah 2 itu udah kate, nurun. Siapa yang punya pengalaman kerja yang lama, kreativitasnya gimana? Nah itu baru seleksi penurun. Ibarat dalam pepatah, tak ada rotan akar pun jadi. Bagaimana kira-kira? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itulah jawaban dari Ketua Didasmen, namun artinya masih kembali ke banyak sedikitnya siswa tadi. Karena berkaitan dengan kemampuan tidak daripada sekolah itu membayarnya. Karena sekolah sendiri yang akan membayarnya. Tapi alhamdulillah luar biasa ya. SMA Muhammadiyah ini paling besar gaji honornya kalau tidak salah. 40. Kalau sekolah pucuk cuma Selawi, Pak. Terima kasih. Lagi dari yang lain kami persilahkan. Kami persilahkan kalau masih ada dari Bapak guru yang lain, mumpung ada kesempatan ini. Ya, kami persilahkan. Jadi mengenai guru tetap, aku pernah dengar oleh pihak pemerintah yang berkepentingan sekarang ada sertifikasi guru. Kalau niat Bapak